selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Mari ya Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu akan memimpin kami dan menolong kami sehingga kami bisa mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pada bulan ini adalah bulan Desember. Kita sudah masuk dalam minggu pertama pada bulan ini, dan biarlah pada bulan ini kita akan mengingat kembali betapa besar kasih Allah kepada manusia sehingga mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita dari ayat ini mengingat akan kasih Allah yang besar kepada manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan beroleh hidup yang kekal, menjadi selamat, menjadi umat Allah, dan beroleh hidup kekal tadi sudah dinyatakan, dan berhak masuk dalam surga pada saat maut menjemput nantinya. Nah, kasih adalah kebutuhan manusia yang sangat hakiki. Setiap manusia yang mempunyai jiwa yang sehat memerlukan untuk mengasihi dan dikasihi sebagaimana mestinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan kasih yang sempurna. Setiap manusia yang berdosa, yang tidak menghendaki untuk taat kepada Allah, Allah selalu memberikan waktunya kepada manusia dan bersabar pada manusia untuk datang kepadanya dan bertobat. Karena manusia yang berdosa menjadi objek kasih Allah ya. Nah, kasih itu bukan saja untuk enak dikatakan dan sedap untuk didengar, tetapi kasih yang sejati harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Kasih yang sejati harus dinyatakan dalam perbuatan dengan disertai dengan perbuatan. Seperti yang tadi kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sini ada 3 hal yang menarik, yaitu begitu besar kasih Allah kepada manusia, yaitu kepada dunia ini. Yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Allah menunjukkan kasihnya yang besar kepada manusia, dan kasihnya itu ditunjukkan dalam tindakan yang nyata, yaitu disertai dengan pengorbanan, yaitu mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan tujuan setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal dan mereka tidak turut dihukum, beroleh keselamatan dan masuk di dalam surga. Di sini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, sehingga supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi
Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Allah mengutus, berarti Allah memberikan anaknya yang tunggal. Anak Allah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa berinteraksi dengan manusia, supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Yesus Kristus diutus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari maut, yaitu akibat dosa-dosanya. Dalam Roma 3 ayat 23 sudah disebutkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, kasih Allah yang besar seharusnya tidak pantas diterima oleh manusia, karena manusia sudah tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah memilih untuk tetap mengasihi manusia sampai akhirnya Dia menunjukkan kasihnya itu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri yang berinkarnasi untuk menjadi manusia, untuk datang ke dunia ini untuk menyatakan kasihnya, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang disertai dengan pengorbanan. Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menyatakan kasihnya, membuktikan kasihnya kepada manusia, sehingga setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka manusia tersebut beroleh hidup kekal dan diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, kasih Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus yang merupakan sumber kasih, ya. Kasih yang sempurna sudah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karakter kita diubahkan, sifat-sikap dan sikap-sifat kita menjadi baru, seperti yang dinyatakan di dalam di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sifat-sikap hidupnya menjadi baru. Kehidupannya selalu berdasarkan firman Tuhan. Di dalam kesehariannya selalu sikap-sikap hidupnya diperbarui. Setiap langkah hidupnya selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kasihnya kepada sesama, menjadi hidupnya selalu membawa damai. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu benar-benar nyata. Kalau kita tidak mengasihi Allah, maka berarti kita belum mengenal Allah. Berarti kita belum menerima sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab kalau kita mengasihi Allah, pasti ada satu perubahan di dalam kehidupan kita ini. Ya, seperti kalau kita memberikan sesendok gula di dalam segelas air, maka rasanya manis. Beda kalau kita memberikan sesendok garam di dalam segelas air, rasanya menjadi asin. Jadi ada satu perbedaan antara gula dan garam. Demikian juga di dalam kehidupan manusia yang sudah percaya, ada satu perbedaan antara yang percaya dengan benar-benar kepada Allah dan orang lain yang benar-benar tidak percaya kepada Allah. Nah, jadi benar-benar
kalau kita sudah percaya kepada Allah, maka ada satu perubahan hidup di dalam hidup kita, yaitu karena tanpa kasih Allah, manusia tidak akan dapat mengasihi Allah dengan sesungguhnya. Dan tanda kalau kita mengasihi Allah, yaitu kalau kita bisa mengasihi sesama. Dan dalam kasih tidak ada dusta, dalam kasih tidak ada kebencian. Orang yang senantiasa hidup di dalam dusta dan hidup di dalam kebencian dan hidup di dalam dosa, berarti orang itu belum benar-benar mengasihi Allah dan belum mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita memeriksa hati kita, memeriksa diri kita. Benarkah kita sudah merasakan kasih Yesus Kristus? Dan benarkah kita sudah mengenal Allah dan benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau benar, mari kita buktikan dalam tindakan nyata kita dengan kita taat akan firman-Nya dan kita melakukan kehendak-Nya dan kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi kalau kita belum benar-benar percaya kepada Allah dan belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara nyata, maka marilah kita bertobat. Baik, dan biarlah kita akan menjadi berkat, menjadi saksi yang benar buat sesama kita, orang-orang yang ada sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menolong kami untuk percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh dan menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.